Mani tersenyum sinis, dia memang berencana untuk mengelabui para siswa. Mereka tampak kaya, dan dia harus mendapatkan uang mereka. Dia mengangkat alis dan berkata dengan serius, biarkan saya menghitungnya untuk Anda. Anda menyewa 60 perahu motor saya, dan itu $30 untuk setiap putaran. Karena masing-masing dari Anda mengendarai 400 putaran, rata-rata, totalnya adalah $720.000. Apa? Masing-masing dari mereka mengendarai 400 putaran. Declan menunjuk Mani sambil berteriak dengan marah, kau bajingan. Kami hanya berkuda selama setengah jam. Bagaimana mungkin kami melakukan 400 putaran? Mani menjentikkan rokoknya dengan santai dan berkata, saya mengatakan bahwa Anda mengendarai 400 putaran, jadi Anda mengendarai 400 putaran. Persetan denganmu. Declan mengutuk. Jelas bahwa Mani telah memutarbalikkan kebenaran. Mari kita berhenti dengan omong kosong. Mani menjadi tidak sabar, dia mengambil parang dari jaketnya. Dia memegangnya di satu tangan saat dia mendesak, yah, apakah kamu membayar atau tidak, keparat? Orang biasa akan menyerah ketika mereka melihat parang. Namun, para siswa berasal dari keluarga kaya, dan mereka bukan pengecut. Declan maju selangkah dan bertanya dengan dingin, bagaimana jika aku tidak mau? Kamu tidak mau. Tamu itu memicu Mani, dan dia memegang parang di leher Declan. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda akan membayar? Murid-murid lain menghela nafas. Mereka panik karena tidak menyangka Mani melakukan itu. Mereka juga dapat melihat bahwa Mani adalah seorang kultivator yang kuat. Jika mereka tidak salah, dia adalah Jenderal Master tingkat 1. Bos. Ken Ho berjalan ke arahnya dengan arogan. Jangan marah. Nama saya Ken, dan saya dari keluarga Ho di kota Donghai. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya. Bisakah Anda meletakkan parang? Mani terkekeh. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu sudah bersenang-senang, jadi sekarang kamu harus membayar. Ekspresinya menjadi gelap. Tidak seorang pun dari Anda akan dapat pergi jika Anda tidak membayar. Suara mendesing. Banyak pria bertubuh kuat bergegas ke arah mereka dalam sekejap. Mereka semua adalah kultivator. Ada lebih dari 70 dari mereka, dan aura mereka yang meluap menyelimuti para siswa. Para turis menjaga jarak karena mereka bisa merasakan ketegangan. Para siswa ketakutan. Tampaknya Mani adalah pengganggu lokal di sana, dia memiliki begitu banyak pria. Apakah mereka harus menyerah padanya? Jumlah yang dia minta tidak besar, tetapi mereka tidak mau ditipu olehnya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu punya uang? Teriak Mani lagi. Parang itu menggores leher Declan dengan sedikit kekuatan. Sebuah luka kecil terbentuk dan darah mengalir darinya. Para siswa menghela nafas lagi. Mereka panik, mereka tidak menyangka Mani melakukan itu. Bayar. Kami akan membayar. Declan berteriak panik, dia hampir menangis. Persetan. Saya tidak ingin mempertaruhkan hidup saya untuk $720.000. Kita tidak bisa memprovokasi mereka, ada lebih dari 70 orang di sini. Itu lebih baik. Transfer uangnya sekarang. Mani tidak sabar. Declan merasa berkonflik saat dia menggunakan ponselnya dengan tangan gemetar. Dia akan masuk ke aplikasi perbankan online-nya ketika IVT Land berjalan ke arahnya dan meraih ponselnya. Mengapa kita harus membayar mereka? Ada begitu banyak dari kita di sini. Kita tidak perlu takut pada mereka. Mengapa orang-orang ini pengecut? IVT menghentakkan kakinya dengan frustrasi, tetapi para siswa laki-laki hanya saling melirik. Tidak ada dari mereka yang berani berjalan ke depan. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi pahlawan dalam situasi itu. Lagi pula, Mani dan orang-orang itu membawa parang. Kamu. IVT mengerutkan alisnya erat-erat saat dia maju selangkah lagi. Kami tidak memberimu uang. Wow. Mani mengangkat alis saat dia menatap IVT dengan penuh minat. Persetan. Lihat tubuhnya, apakah dia manusia? Seorang wanita dengan tubuh seperti ini hanya bisa menjadi dewi. IVT terlihat sangat menarik, terutama ketika dia basah kuyup dengan air laut setelah beberapa kegiatan olahraga perahu motor mereka. Mani menekan kegembiraannya saat dia tertawa. Hei Nona, apakah Anda mengatakan bahwa Anda menggunakan perahu motor saya secara gratis?
Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membayar. Mengapa kamu tidak menghabiskan malam bersamaku? Ivete menahan amarahnya, dia menggigit bibirnya begitu keras hingga mulai berdarah. Bab 502. Beberapa nelayan yang melihat pemandangan dari kejauhan tidak bisa lagi menghindarinya. Mereka mendekati para siswa untuk menasihati mereka. Anak-anak, bayar saja mereka. Uang itu adalah biaya untuk memastikan keselamatanmu. Kamu tidak bisa menyinggung mereka, mereka berasal dari sekte garis pantai. Kamu akan dihukum jika tidak membayar mereka hari ini. Penduduk setempat lain di dekatnya mengangguk setuju dengan cemas. Sekte garis pantai adalah sekte yang terletak di Pantai Emas sejak zaman kuno. Pengaruh mereka tidak bisa diremehkan. Anggota sekte selalu bertindak merajalela di sekitar area pantai. Sekte memiliki bisnis olahraga perahu motor, dan setiap orang yang menyewa perahu motor mereka akan ditipu untuk sejumlah besar uang. Para turis tidak menyadari pengaruh sekte garis pantai, tetapi para nelayan setempat mengenal mereka dengan baik. Sekte telah mendominasi industri makanan laut karena jumlah dan pengaruh mereka. Setiap nelayan dipaksa untuk memberi mereka keuntungan, atau mereka akan menindas mereka dan memastikan bahwa mereka tidak akan bisa menangkap ikan di sana. Penduduk setempat membenci mereka, tetapi tidak seorang pun berani menyuarakan itu. Penduduk setempat juga mendekati para siswa dengan tergesa-gesa untuk memberikan nasihat yang sama. Mereka khawatir anak-anak itu akan membawa masalah bagi diri mereka sendiri jika mereka menyinggung Mani dan rekan-rekannya. Sekte Pesisir. Declan dan yang lainnya membeku ketika mereka mendengar kata-kata para nelayan. Mereka memiliki perasaan tidak enak di nyali mereka. Mereka mengira Mani dan anak buahnya hanyalah pengganggu lokal. Mereka tidak menyangka mereka berasal dari masyarakat. Itu menjelaskan bagaimana dia bisa memanggil begitu banyak pria dalam sekejap. Sepertinya itu bukan ide yang baik untuk main-main dengan orang-orang itu. Namun, Ivete mengerutkan alisnya saat dia berkata, garis pantai. Kami dari sekolah Heksat. Anda jelas menipu kami untuk uang kami, mengapa kami harus membayar Anda? Mani tersenyum sinis dan terus menancapkan parang ke leher Declan. Declan ingin menangis. Dia berbicara dengan suara gemetar, mengapa kita tidak membayar mereka saja? Sial. Dia tidak ingin bertindak begitu pengecut di depan Ivete. Namun, parang itu ada di lehernya. Dia mungkin akan kehilangan akal jika Mani marah. Meskipun dia peduli dengan citranya, hidupnya jauh lebih penting. Declan putus asa saat dia berbicara, dia hampir menangis. Ivete tidak senang. Declan, tidak bisakah kamu bertingkah seperti laki-laki? Mereka tidak masuk akal. Mereka bertindak begitu berani seolah-olah tidak ada hukum di dunia ini. Aku percaya pada keadilan. Keadilan. Para pria tertawa. Mani mencibir. Nyonya, kami adalah sekte garis pantai. Kami membuat aturan di Pantai Emas. Ejekan terlihat di wajah Mani saat matanya menelusuri tubuh Ivete dengan liar. Dia terus berkata, aku mengatakan ini lagi, wanita cantik ini bisa menghabiskan malam bersama kami jika kamu tidak mau membayar. Hanya $720,000, dan aku bisa melepaskannya. Dia mengulurkan tangannya ke Ivete dengan seringai. Semakin aku melihat wajah cantik ini, semakin aku menyukainya. Memukul. Ivete tidak bisa lagi mengendalikan dirinya ketika dia memperhatikan tangan Mani yang mendekatinya, jadi dia menamparnya dengan kuat. Mani mendengus ketika dia terlempar beberapa meter ke belakang sebelum dia mendarat dengan bunyi gedebuk. Dia terbatuk karena benturan. Kepala Mani berputar karena tamparan itu. Dia juga meludahkan darah setelah dia jatuh ke tanah. Kamu cabul menjijikkan. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Ivete mengejek saat dia memelototi Mani dengan dingin saat aura kuat menyebar dari tubuhnya. Tuan Jenderal tingkat 5. Semua orang yang hadir tercengang ketika mereka menyadari bahwa Ivete adalah Jenderal Master level 5, dia hanya selangkah lebih pendek dari Martial Marguis. Para siswa sangat terkejut. Ivete bersikap ramah dan mudah didekati selama hari-harinya di sekolah Heksat ketika dia dipindahkan ke sana, mereka belum pernah melihatnya mengeluarkan potensi penuhnya. Tidak ada yang menyangka dia sekuat itu. Mani batuk lagi. Dia meludahkan seteguk darah lagi saat kerumunan itu masih linglung.
Dia memaksa dirinya untuk berdiri saat dia menunjuk ke IVT. Tangkap dia. Tangkap gadis itu. Aku harus mendapatkannya malam ini. Tangkap dia. Orang-orang kuat segera menyerbu ke arah IVT. Ekspresi IVT sedingin es, dan dia sedingin mentimun. Pedang cambuk muncul dengan jentikan tangannya dan dia melemparkannya ke depan. Berdebar. Berdebar. IVT bergerak cepat saat pedang cambuk di tangannya meluncur seperti ular. Hanya butuh 1 detik bagi dua pria untuk mundur dengan jeritan yang mengerikan. Meski begitu, IVT masih dalam situasi berbahaya. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari 70 lawan. Cheers Newman tampak panik, tetapi dia menghentakkan kakinya dengan frustrasi sebelum dia menoleh ke teman-teman sekelasnya. Tunggu apa lagi? Pergi dan bantu IVT. Dapatkan mereka. Bab 503. Cheers melompat dan bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Brengsek, jatuhkan mereka. Para siswa laki-laki akhirnya bereaksi dan maju dengan teriakan perang. Para siswa takut untuk melawan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Lagi pula, mereka akan terlihat seperti sekelompok pengecut jika mereka memilih untuk bersembunyi ketika kedua gadis cantik itu telah maju. Para siswa harus bersatu ketika mereka terlibat dalam peperangan dengan anak buah Mani. Ada sekitar 80 siswa dari kedua kelas, S0 jumlahnya cukup genap. Para siswa memiliki beberapa keterampilan setelah pelajaran dari sekolah Heksat. Para siswa laki-laki bertarung dengan berani dengan semangat tinggi untuk melindungi teman sekelas mereka yang Fernale. Pantai itu dalam kekacauan dengan tangisan tanpa henti. Buk, buk, buk. Kedua tim mengalami kerusakan. Lebih dari 20 anak buah Mani ambruk di tanah. Beberapa siswa laki-laki juga menderita luka-luka. Namun, luka mereka tidak parah, dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Para siswa memiliki kemenangan secara keseluruhan. IVT mengambil kesempatan untuk mendekati Mani untuk memberinya 2 tamparan dan 2 pukulan yang hampir membuatnya pingsan. Dia terbang beberapa meter ke belakang dengan mulut berdarah. Persetan. Mundur, mundur. Teriak Mani saat dia sangat marah karena kehilangan mereka. Mereka melarikan diri ke kejauhan sebelum dia berbalik ke siswa. Persetan. Jangan berani-berani pergi. Kamu ditakdirkan. Tunggu saja. Declan dan para siswa tertawa. Terus berbicara. Dapatkan ses Anda kembali ke sini jika Anda berani. Mereka sangat gembira dengan kemenangan mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka tidak boleh main-main dengan Mani dan anak buahnya. Mereka terkejut melihat mereka sangat lemah. IVT tersenyum, dan wajahnya bersinar karena kegembiraan. Sudah cukup. Mari kita berhenti membuang-buang waktu dengan para gangster itu. Aku kelaparan. Ayo kita makan barbecue. Mereka menyiapkan banyak makanan untuk piknik. Para siswa menyiapkan api unggun dan berkumpul dalam lingkaran untuk memasak makanan mereka dengan penuh semangat. Mereka mengobrol sambil menunggu makanan mereka. Itu adalah waktu yang santai bagi mereka. Ken meregangkan tubuhnya dan tersenyum puas. Itu adalah pertempuran epik. Declan mengangguk sambil tersenyum sebelum dia menoleh ke IVT. Kamu mengejutkan kami hari ini, IVT. Keberanian heroikmu tidak kurang dari seorang pria. Tapi aku juga baik-baik saja, aku mengalahkan 5 dari mereka. IVT, aku juga baik-baik saja. Aku menjatuhkan beberapa dari mereka. Aku juga. Aku memukul 2 dari mereka dengan batu. Para siswa laki-laki mengitari IVT dan mengoceh untuk pamer. IVT tersenyum sopan dan mengangguk. Aku melihatnya, semua orang sangat berani. Kalian luar biasa. Declan dan yang lainnya sangat senang ketika IVT memuji mereka. Cedera mereka tidak sia-sia. Ngomong-ngomong, Darby hanya menonton dari samping selama pertarungan. Dia bahkan tidak bergeming, kata seseorang. Swoosh. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Daryl dalam sekejap. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Dia sudah dewasa, tapi dia hanya melihat dari samping. Sungguh memalukan. Aku tidak akan berani tinggal di sini jika aku jadi dia. Vagina. Daryl kesal dengan ejekan para siswa. Sial. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu? Bagaimana saya bisa bertarung ketika saya tidak memiliki energi internal sekarang? Daryl hanya bereaksi dengan tawa ringan tanpa niat untuk menjelaskan. Lily panik.
Yang dia inginkan hanyalah bersantai dengan Daryl di perjalanan, jadi dia tidak siap untuk itu. IVT memperhatikan perubahan ekspresi Lily, jadi dia berdiri dan berkata, "Sudah cukup. Bisakah kalian berhenti mengganggu Daryl? Dia tidak memiliki energi internal sekarang, jadi dia seperti orang biasa. Dia tidak akan banyak gunanya bahkan jika dia bertarung." Bab 504. Kerumunan menutup mulut mereka ketika IVT meminta mereka untuk berhenti. Namun, tatapan mereka pada Daryl masih dipenuhi dengan penghinaan. "Oh, sial, kawan, lihat, banyak perahu datang ke arah kita." Seseorang dari kerumunan berseru. Suara mendesing. Para siswa mengalihkan pandangan mereka ke laut. Mereka melihat banyak perahu besar dalam perjalanan menuju pantai dengan kecepatan tinggi. Perahu-perahu itu dipenuhi orang-orang dengan pedang panjang. Apa? Apa yang terjadi? Mata Declan melotot. Kapal-kapal sudah meluncur ke pantai dalam beberapa detik. Hampir 800 orang melompat ke pantai dengan cepat dan berjalan ke arah para siswa dengan penuh semangat. Itu adalah pemandangan yang bagus. Dua pria botak yang tampak identik memimpin, mereka jelas kembar, dan mereka memiliki aura yang kuat. Si kembar adalah orang pertama dan kedua yang bertanggung jawab atas sekte garis pantai. Kembar yang lebih tua bernama Ocean Powter, dan yang lebih muda bernama River Powter. Keduanya adalah orang suci bela diri tingkat 3. Para siswa terkejut ketika mereka melihat dua orang suci bela diri tingkat 3 memimpin lebih dari 799 orang ke arah mereka. Detak jantung mereka dipercepat, dan pikiran mereka kosong. Manny berada tepat di belakang si kembar Powter. Dia tampak seperti mumi dengan perban di luka di kepalanya. Dia tampak lucu. Namun, tidak ada siswa yang berani tertawa. "Saudara Samudra, itu mereka. Mereka menolak membayar setelah menyewa perahu motor kami, dan mereka juga melukai saudara-saudara kami." Manny berteriak dengan kebencian di wajahnya. Ocean Powter melihat sekeliling dengan dingin sebelum dia mengarahkan pandangannya pada para siswa dan berkata dengan nada netral, "Bicaralah. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini?" Auranya yang mengintimidasi menyebar ke seluruh tempat. Meneguk. Para siswa saling memberikan pandangan tak berdaya saat aura dominan Ocean mencekik mereka. Yang ketakutan hampir mengencingi celana mereka. "Apa-apaan ini? Apakah kamu tuli atau bisu? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang saya katakan?" Ocean marah ketika tidak ada yang menjawab tamunya. Dia berjalan ke siswa dengan pisau dan menendangnya dengan cepat. Itu adalah tendangan martial Saint level 3. Siswa itu batuk darah dan berteriak kesakitan di tanah. Ocean mengangkat tangan dan menempelkan pedang itu ke leher Declan sebelum orang lain bisa bereaksi. "Sialan, apa aku harus mengulanginya sendiri? Bagaimana kita harus menyelesaikan ini?" Ocean tidak meninggikan suaranya, tetapi Declan mulai mengalami hiperventilasi, dan dia sudah berkeringat. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika dia memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Ocean memiliki aura pembunuh. Decian bertanya-tanya berapa banyak nyawa yang telah diambilnya sebelum itu. "Itu salah paham, bos. Itu hanya salah paham. Maaf." Suara Declan bergetar. Siapa yang mengira bahwa sekte garis pantai adalah sekte yang begitu kuat? Mereka memiliki lebih dari 700 anggota. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. "Kamu menyesal?" Ocean bertanya sambil melambaikan tangannya. Ratusan murid dari sekte garis pantai segera mengepung para siswa. "Bos, kami minta maaf. Tidak bisakah kami meminta maaf untuk itu?" Beberapa siswa laki-laki menangis dan mulai meminta maaf tanpa henti, wajah mereka pucat karena ketakutan. "Ya, itu hanya salah paham. Ini $720.000, kan? Kami akan membayar sekarang." Pikiran Decian kosong saat dia merasakan sensasi dingin dari pedang di lehernya. Dia hampir menangis. "Bos, kami akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. $720.000. Ocean menyeringai jahat. "Kamu adalah orang pertama yang berani memprovokasi sekte garis pantai. Kamu tidak bisa membayar sepeser pun. Atau kami akan menidurimu." Lalu dia mengangkat pedangnya untuk menyerang Declan. Beberapa siswa menjerit ketakutan. Beberapa bahkan memejamkan mata.
Mereka takut melihat pemandangan yang mengerikan itu. Bos. Setiap helai rambut Declan berdiri saat teror membawanya ketika dia melihat bilahnya jatuh. Dia berlutut dengan aplok. Bos, saya mengakui kesalahan saya. Tolong jangan bunuh saya. Itu salah saya. Mohon ampun, dan saya bersedia memberikan kompensasi sesuai keinginan Anda. Suara Declan serak. Meskipun sangat memalukan untuk berlutut di depan semua teman kelasnya, ego tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya. Ocean menghela nafas tanpa emosi. Seperti yang kuinginkan. Baik, aku akan melepaskanmu jika kau memberiku 20 miliar dolar. Tidak bisa ditawar. Tunggu apa? 20 miliar. Bab 505. Declan dan yang lainnya tercengang. Mereka saling menatap dengan getir. Itu bukan jumlah yang kecil meskipun mereka berasal dari keluarga kaya. Itu benar-benar berbeda ketika seseorang membandingkan aset senilai 20 miliar dolar dengan 20 miliar dolar dalam bentuk tunai. Bahkan keluarga yang paling berpengaruh hanya akan memiliki 3 juta dolar tunai. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan 20 miliar. Namun, mereka tidak dalam posisi untuk menolak tawaran itu. Apakah kamu punya uang atau tidak? Ocean meraung. Dia sudah kehilangan kesabaran. Ya, Declan, yang masih berlutut, berulang kali berteriak sambil memaksakan senyum di wajahnya. Bisakah Anda memberi kami beberapa menit untuk mengumpulkan uangnya? Ocean melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu punya 10 menit, cepat. Dia mencabut pedangnya saat dua anak buahnya mengambil 2 kursi untuk pemimpin mereka. Ocean and River mengambil tempat duduk. Declan bangkit dengan ketakutan dan memberi isyarat kepada teman sekelasnya untuk berkumpul di sekelilingnya. Apa yang harus kita lakukan? Para siswa berdiskusi dengan panik. Bahkan Ken gugup saat berbisik, aku pernah mendengar tentang Potter bersaudara. Mereka membuat reputasi di komunitas seni bela diri sejak lama karena kuat dan kejam. Aku mengira mereka telah pensiun karena mereka menganggur untuk waktu yang lama. 2 tahun terakhir. Saya tidak berharap melihat mereka bertanggung jawab atas sekte garis pantai. Dia menelan ludah dan tersenyum pahit ketika dia membuat saran berikutnya. Kurasa kita harus membayar mereka. Kita tidak boleh menyinggung orang-orang ini. Para siswa terdiam. Ken benar, mereka kalah jumlah. Mereka hanya anak-anak yang lemah. Ivete menggigit bibirnya dengan ekspresi bermartabat dan berkata dengan tegas, mereka serakah, mereka menandai jumlahnya hanya karena mereka memiliki nomornya. Kita tidak bisa membayarnya. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Declan dan Ken mengerutkan kening saat mereka menasihatinya. Ivete, orang bijak tidak melawan rintangan yang mustahil. Tepat. Keduanya terlalu kuat dan lihat berapa banyak pria yang mereka miliki. Kita tidak akan pernah menang. Jelas bahwa mereka siap untuk menyerah. Wajah Ivete memerah karena keengganan. Kamu berasal dari keluarga terkemuka di kota Donghai. Apakah kamu akan menyerah ketika kamu diganggu di halaman belakang rumahmu sendiri? Bisakah kalian lebih berani? Para siswa jatuh ke dalam keheningan yang canggung. Ken mengatupkan giginya, wajahnya memerah karena tekad. Baik, kami adalah orang-orang terhormat, jadi kami tidak bisa menyerah. Saya menelepon ayah saya. Akan terlalu memalukan baginya untuk berdiam diri setelah apa yang dikatakan Ivete. Dia berjalan agak jauh dari para siswa dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ayahnya, Edward Ho. Declan, Justin, dan beberapa lainnya melakukan hal yang sama. Telepon Ken segera tersambung. Ken mulai menjelaskan, ayah, aku di pantai bersama teman-temanku, dan kami mendapat masalah dengan sekte garis pantai. Ocean Potter adalah kepala mereka. Apa? Sekte pesisir. Edward langsung memucat, dia memarahi putranya di seberang telepon. Dasar bodoh. Mengapa kamu menyinggung sekte garis pantai? Aku harus meminta seseorang untuk bernegosiasi dengan mereka untuk urusan laut keluarga kita, atau produk kita tidak akan pernah dikirim. Aku memperingatkanmu, lakukan saja apa yang mereka katakan. Jangan bawa pulang masalahmu, mengerti? Dia menutup telepon segera setelah itu. Dahi Ken dipenuhi keringat dingin. Sial, apakah ayah lebih rendah dari sekte garis pantai? Apa yang akan kita lakukan? Ekspresi Justin memburuk ketika ayahnya menutup teleponnya.
Saya memberitahu ayah saya apa yang terjadi, dan dia memarahi saya. Dia mengatakan kepada saya untuk tidak menyinggung mereka. Saya pikir kita harus mencari uang. Kerumunan terdiam, ketegangan tak terlihat di udara. Semua orang memeras otak mereka untuk mendapatkan 20 miliar dolar, tetapi tidak ada cara untuk melakukan itu. Kemudian, seseorang berbicara dengan tenang. Kenapa aku tidak membicarakannya dengan mereka? Aku akan meminta mereka untuk menguatkanku dan membiarkan kita pergi. Itu Daryl. Apa? Apakah dia solid dan biarkan kita pergi? Para siswa mengalihkan perhatian mereka ke arah Daryl, dan tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan. Salah satu gadis itu berkata, Daryl, kami sedang mencoba mencari uang untuk mendapatkan uang. Bisakah kamu tidak menyusahkan kami saat ini?